Selamat pagi nak. Salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Muatan untuk hari ini adalah muatan IPA. Selamat menyaksikan. Muatan IPA hari ini materinya adalah menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ulang sekali lagi ya nak. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Nah, pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Apa saja contohnya? Misalnya seperti benda yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Nah, contoh seperti ini yang digambar nak, meja yang didorong, benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya adalah pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Sama juga halnya dengan sepeda motor ya nak. Saat kita kendarai, jika kita rem, otomatis sepeda motor tersebut pasti akan berhenti. Kita lanjut. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya adalah saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Untuk contoh lainnya adalah balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Nah, yang keempat adalah benda bergerak berubah arah. Contohnya adalah saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Nah, itulah dia pengaruh gaya terhadap benda. Sekarang kita lanjut, macam-macam gaya. Macam-macam gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Ulang sekali lagi ya nak. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya seperti anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. Itu merupakan beberapa contoh dari gaya otot. Yang kedua, gaya gravitasi bumi. Apa itu gaya gravitasi bumi? Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Yang merupakan contoh dari gaya gravitasi adalah jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Sama halnya dengan seperti buah mangga yang matang, pasti akan jatuh ke bawah tanah. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya adanya gaya gravitasi bumi. Untuk contoh lainnya adalah penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Kita lanjut yang ketiga, gaya pegas.
Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Apa saja contohnya? Ketapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Contoh gaya pegas seperti menari ketapel, penggaris yang ditekan, karet gelang yang ditarik, dan pegas yang ditekan. Yang keempat, gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Benda-benda seperti besi, baja, nikel, dan kobalt termasuk benda magnetis, yang artinya dapat ditarik kuat oleh magnet. Contoh, besi yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Benda yang terbuat dari plastik, kayu, karet, dan beberapa jenis logam seperti aluminium, emas, tembaga, dan perak adalah termasuk benda yang tidak bersifat magnetis. Artinya tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang kelima, gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Misalnya, perhatikan seperti contoh percobaan penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut, lalu didekatkan pada potongan kertas-kertas kecil, maka penggaris tersebut akan dapat menarik potongan kertas tersebut. Nah, dari sini menandakan bahwa adanya gaya listrik. Yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya akan semakin besar. Contoh dari gaya gesek adalah saat mengasah pisau menggunakan batu asahan, menghapus papan tulis, dan menggesek ban mobil pada permukaan jalan. Nah, itulah dia macam-macam gaya. Oke, kita lanjut menjelaskan gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong sesuatu benda. Contoh penerapan gaya otot adalah sebagai berikut. Misalnya, ayah mendorong atau menarik meja. Selanjutnya, Made menendang bola ke arah gawang. Untuk contoh berikutnya, sapi menarik gerobak. Ibu membawa barang belanjaan. Nah, ini beberapa contoh penerapan gaya otot. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan, tetapi dipaksakan untuk melakukan kegiatan, akan timbul cedera otot atau kram otot. Kebiasaan bergerak atau posisi tubuh yang salah juga dapat menyebabkan cedera otot. Nah, itulah dia materi kita seputar muatan IPA. Yang menjadi tugasmu untuk hari ini adalah muatan IPA ya nak. Ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya? Untuk soal yang nomor 2, tuliskan macam-macam gaya. Tulis lengkap ya nak. Tadi ada berapa? Ada 6 ya. Untuk soal yang nomor 3, mengapa otot disebut alat gerak aktif? Soalnya jelaskan nak, kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan.
Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap jaga kesehatan, semangat dalam belajar. Salam dari Mem.